merupakan spesimen sitologi yang termasuk ke dalam saluran reproduksi wanita cervical smear, vagina smear, dan endometrium smear. Spesimen sel eksfoliatif mekanik. Spesimen sel eksfoliatif mekanik merupakan suatu spesimen yang didapat dari mekanisme mekanik. Mekanisme mekanik yang dimaksud adalah sikatan, penyemprotan, dan kerokan. Spesimen sel eksfoliatif mekanik antara lain adalah cervical pap smear, brushing, bronchial, lambung, empedu, mulut, dan lain-lain. Tujuan cervical pap smear ini merupakan salah satu sediaan yang diperuntukkan screening dari kanker serviks. Hal ini dikarenakan kanker serviks uterus merupakan kanker yang paling banyak diderita di area tersebut. Hampir semua kanker serviks invasif didahului oleh fase preinvasif yang dapat terlihat secara mikroskopis melalui peristiwa perubahan sitologi. Perubahan tersebut diawali dengan serviks intraepitelial neoplasia atau CIN kelas 1 hingga 3, termasuk karsinomia in situ. Saya akan menjelaskan larutan fiksasi sesuai jenis sampel tersebut. Fiksasi adalah usaha manusia untuk mempertahankan suatu elemen-elemen sel atau jaringan agar tetap pada tempatnya dan tidak mengalami perubahan bentuk maupun ukuran. Bahan atau larutan yang digunakan dalam fiksasi sitologi antara lain alkohol, etanol, metanol, dan metil alkohol. Cara fiksasi yaitu ada dua. Satu, fiksasi langsung, ialah fiksasi pada sediaan smear atau apusan, contohnya pap smear. VNAB yang langsung dibuat smear atau apusan endapan cairan yang sudah disentrifus. 2. Fiksasi tidak langsung, ialah fiksasi yang dilakukan pada bahan atau cairan yang tidak segera dibuat sediaan. Contohnya, si asites, si pleura, dan sebagainya. Difiksasi dengan alkohol 50%, perbandingan 1:1, kecuali untuk sputum difiksasi dengan alkohol 70%. Perbandingan 1:1, fiksasi dasar untuk pemeriksaan sitologi. A. Pewarnaan papan Nicolo. Preparat apus difiksasi langsung ke alkohol 95% tanpa menunggu kering untuk pap smear dan VNAB minimal 15 menit. Sedangkan untuk apusan cairan minimal 1 jam. B. Pewarnaan Giemsa. Preparat apus harus benar-benar kering, kemudian difiksasi dalam minimal 5 menit. Teknik dasar pengambilan sampel. 1. Persiapkan semua alat dan bahan yang diperlukan untuk memeriksa pap smear. 2. Beri label identifikasi pasien dengan spidol pada kaca preparat untuk pemeriksaan teknik konvensional dan pada tabung pengawet untuk pemeriksaan teknik liquid based. 3. Posisikan pasien berbaring dan litotomi, pastikan sumber cahaya dalam posisi yang tepat agar visualisasi serviks terlihat jelas. 4. Cuci tangan sebelum melakukan tindakan dan gunakan sarung tangan. 5. Inspeksi dan palpasi regio genitalia eksterna apakah terdapat kemerahan, benjolan, pembengkakan, discharge, ulkus, atau tanda-tanda infeksi lainnya. Cara yang keenam adalah ambil spekulum terbesar yang dapat dimasukkan senyaman mungkin. Basahi suam-suam kuku agar mendekati suhu tubuh. Masukkan spekulum sepanjang aksis introitus sampai separuhnya masuk ke vagina. Lalu putar 90 derajat. Buka dan kencangkan spekulum saat berhasil dimasukkan sepenuhnya, sehingga serviks tampak dengan jelas. Inspeksi keadaan serviks dan vagina mulai dari warna, bentuk, dan permukaan. Pastikan permukaan dari serviks dapat terlihat jelas secara keseluruhan, termasuk epitel squamosa dari ectocervix. Zona transformasi epitel squamocolumnar atau squamocolumnar junction dan ostium uteri external. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan sampel yang baik dan sesuai kriteria. Perhatikan apakah ada discharge, ulkus, kemerahan, pendarahan, luka, dan tumor. Jangan membersihkan serviks atau melakukan swab sebelum sampel diambil. Namun jika ada discharge yang menutupi sebagian besar serviks, dapat dibersihkan dengan cara swab dengan secara perlahan sehingga tidak dapat melukai serviks. Cara yang kedelapan adalah mulai prosedur pengambilan sampel. Terdapat 3 metode pengambilan sampel dengan alat pengambil sampel, yaitu
Dengan menggunakan spatula, alat ini merupakan pilihan utama dalam pengambilan sampel. Langkah pada metode pengambilan sampel ini, pilih ujung yang paling sesuai dengan keadaan serviks pasien. Ujung runcing sepantulan pada ostium uteri dan permukaan melengkung. Spatula berada pada permukaan serviks. Putar spatula lebih dari 1 putaran, lengkap sambil mempertahankan kontak dengan serviks. Pindah sampel dari satu sisi sepantulan sepanjang bagian atas kaca perapat dan sampel dari sisi lain spatula sepanjang sebagai bawah kaca perapat. 9 titik setelah sampel sel terkumpul, segera lakukan fikasi untuk mencegah sel mengering dengan udara luar. Fiksasi dapat dilakukan dengan teknik konvensional dan teknik liquid based. Teknik liquid based. Cara fiksasi preparat biasanya sesuai dengan instruksi masing-masing pabrik yang membuat tabung fiksasi. Namun pada umumnya sampel yang diambil difiksasi dengan cara menekan ke bagian akar tabung sehingga memisahkan semua sampel sel ke cairan. Dapat pula dengan melepaskan pegangan kuas dan menjatuhkan ujung kuas ke dalam tabung cairan fiksasi. 10. Lepaskan dan keluarkan spekulum dengan cara perlahan, lalu masukkan semua alat yang terpakai ke dalam larutan klori 0,5%. 11. Lengkapi formulir laporan pemeriksaan pasien dengan data identifikasi pasien, teknik pengambilan sampel, hari pertama dan hari terakhir haid pasien, riwayat obstetri dan pemeriksaan ginekologi dan data-data yang diperlukan lainnya. 12. Tanyakan kepada pasien apakah ia memiliki pertanyaan atau tidak. 13. Jelaskan kepada pasien kapan dan bagaimana ia akan menerima hasil pemeriksaan dan tekankan pentingnya untuk kembali mengambil hasil pemeriksaan. Idealnya hasil pemeriksaan akan diambil 2-3 minggu. 14. Jika Anda menemukan abnormalitas pada anamnesis dan pemeriksaan fisik, rujuk pasien ke dokter spesialis obstetri dan ginekologi. 15. Sarankan pasien untuk menganjurkan keluarga dan teman-teman terdekatnya untuk melakukan pemeriksaan pap smear. Terdapat 2 macam teknik pengambilan sampel pada pap smear, yaitu teknik konvensional dan liquid based. Pertama, teknik konvensional menggunakan spatula dan brush untuk mengambil sampel, memindahkan sampel ke kaca preparat, lalu difiksasi. 2. Teknik liquid based menggunakan brush untuk mengambil sampel, lalu memindahkan sampel ke dalam tabung yang berisi cairan pengawet. Secara teori, teknik liquid based memiliki keunggulan interpretasi yang lebih mudah, dapat menyaring darah dan sisa-sisa sel, serta mendeteksi adanya human papilloma virus, gonorrhea, dan chlamydia dan sekali pengambilan sampel. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kualitas sampel sel dan hasil pemeriksaan, yaitu yang pertama, menstruasi atau perdarahan, karena sel darah akan menutupi tampilan sel epitel. Yang kedua, infeksi pada vagina, terutama dengan puluren di Sarger, karena sel-sel inflamasi akan menutupi tampilan sel epitel dan akan menunjukkan gambaran atipik. Yang ketiga, berhubungan seksual dalam 24 jam terakhir. Yang keempat, atrofi genital pada wanita yang sudah menopause. Yang kelima, kehamilan dan masa nifas. Yang keenam, pemeriksaan fisik seperti vagina touch. Penggunaan zat kimia seperti disinfektan, antiseptik, lubrikat, obat-obatan intravaginal dalam 48 jam, pemeriksaan kolposkopi dengan asam asetat dalam 24 jam karena zat kimia akan merusak tampilan sel. 8.
Pemeriksaan pap smear dalam periode 3 bulan karena lesi dapat hilang pada saat pengambilan sampel sehingga akan memberikan hasil negatif palsu. 9. Operasi pada serviks dalam periode 3 bulan karena proses regenerasi sel pasca operasi masih dapat berlangsung dan memberikan hasil positif palsu. 10. Radioterapi. Kualitas dari preparat menjadi kurang maksimal pada periode kehamilan dan nifas karena masih terjadi proses inflamasi. Sehingga pada wanita hamil dengan riwayat hasil pemeriksaan yang normal dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan pap smear 6-8 minggu setelah melahirkan. Saat yang paling tepat untuk pengambilan sampel adalah antara hari ke-7 dan ke-15 siklus menstruasi. Karena pada periode ini darah sisa menstruasi